Definisi jaringan. Definisi jaringan sendiri adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membuat suatu organ. Jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia ada 4 jenis jaringan. Yang pertama jaringan epitel, kemudian yang kedua jaringan ikat, kemudian yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan syaraf. Kemudian jaringan epitel. Jaringan epitel sendiri biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basalis dan lamina reticularis. Kemudian fungsi jaringan epitel. Terdapat 3 fungsi jaringan epitel. Yang pertama melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Kemudian yang kedua mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Kemudian yang ketiga, pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya ada 3 macam. 1. Epitel pipi atau squama. Bentuknya pipi dan terdapat nukleus bulat di tengah sel. Contohnya peritoneum, rongga mulut, dan kulit. 2. Epitel silindris atau kolumner. Bentuknya seperti batang, nukleus bulat di dasar sel. Contohnya gland salivatorius. 3. Epitel kubus atau kuboid. Berbentuk kubus, nukleus bulat, besar, dan berada di tengah. Contohnya yaitu hidung. 4. Epitel bersila atau berbulu getar. Contohnya bronkus. Epitel pipi. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel pipi dibagi menjadi 2. 1. Epitel pipi selapis. Lapisannya hanya 1 lapis namun rapat sekali. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium. Contohnya yaitu pembuluh limfe atau getah bening. B. Pembuluh darah kapiler. C. Selaput pembungkus jantung. D. Paru-paru. E. Ginjal. 2. Epitel pipi berlapis banyak. Lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat. Fungsinya sebagai pelindung. Terdapat di jaringan epitelium. Contohnya A. Rongga mulut. B. Rongga hidung. C. Esofagus. D. Telapak kaki. Dan E. Vagina. Oke, selanjutnya itu ada epitel silindris. Nah, berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel silindris terbagi menjadi 2, yaitu epitel silindris lapis dan berlapis banyak. Yang pertama itu epitel silindris lapis, yaitu lapisannya 1 lapis berbentuk silindris. Nah, fungsinya yaitu sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu ada di kelenjar pencernaan, conjot usus, kantung empedu, lambung, dan juga usus. Selanjutnya epitel silindris berlapis banyak. Nah, sesuai namanya berarti lapisannya itu banyak. Nah, fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu ada di laring, faring, trakea, dan juga kelenjar ludah. Selanjutnya epitel kubus. Nah, berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel kubus itu terbagi menjadi 2, yaitu epitel kubus selapis dan juga epitel kubus berlapis banyak. Nah, yang pertama itu epitel kubus lapis. Lapisannya 1 berbentuk kubus. Fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, yaitu ada di permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, dan juga kelenjar tiroid. Nah, pada epitel kubus berlapis banyak, itu tuh lapisannya banyak. Fungsinya sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi dan sekresi. Nah, terdapat di jaringan epitelium, yaitu di folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Epitel transisi tersusun oleh berlapis-lapis sel dan tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisannya bisa mengembung. Terdapat pada epitelium ureter,
uretra, saluran pernapasan, kantung kemih, epitel kelenjar. Epitel kelenjar adalah epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu endokrin atau hormon yang tidak dapat atau tidak mempunyai saluran khusus, contohnya timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Yang kedua ada eksokrin yang mempunyai saluran khusus, contohnya ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Jaringan ikat. Nah, jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Bisa disebut juga jaringan penyokong. Nah, jaringan ini mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Letak-letak sel jaringan ikat juga tidak berhimpitan rapat atau berpencar-pencar apabila berhubungan dengan ujung-ujung protoplasmanya. Jaringan ini berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh, lalu sebagai pelindung. Nah, hal ini jaringan ikat juga ada yang membungkus atau melindungi organ-organ vital dalam tubuh kita. Lalu ada menyimpan energi cadangan. Nah, berarti jaringan ini juga turut ikut menyimpan kelebihan makanan energi dalam bentuk lemak. Lalu transportasi zat dalam tubuh. Nah, faktanya ternyata ada juga jaringan ikat yang berhubungan dengan sistem sirkulasi darah dan mengangkut oksigen dan nutrisi. Nah, yang kedua ada penyusun jaringan ikat. Penyusunnya ialah sel yang tersusun dalam suatu matriks ekstraseluler dan tersusun menyebar. Matriks terdiri dari bahan dasar dan serat-serat. Nah, bahan dasar matriks adalah asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat dan kondroitin sulfat. Asam hyaluronat ini berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat antar buangan sel. Nah, semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks akan menjadi lentur. Sebaliknya, jika semakin banyak kandungan kondroitin sulfat, matriks akan menjadi kaku. Bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair. Nah, lalu ada serat-serat. Yang pertama ada serat kolagen. Serat ini berwarna putih, sifatnya kuat, kurang lentur tapi daya renggang tinggi, dan tersusun dari protein kolagen. Terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Lalu yang kedua ada serat elastin. Nah, serat ini berwarna kuning, lentur, dan tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein. Serat ini terdapat pada pembuluh darah, ligamen, dan tulang rawan laring. Nah, lalu ada serat retikuler. Sifatnya sama dengan serat kolagen, tetapi ukurannya lebih tipis. Serat ini tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Serat ini berperan untuk mengikat jaringan ikat dan terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Sel-sel yang terdapat pada jaringan ikat, yang pertama ada sel fibroblas yang berfungsi untuk sekresi protein, yang kedua ada sel lemak atau sel adiposa yang berfungsi untuk menyimpan lemak, yang ketiga ada sel plasma yang memproduksi antibodi untuk antigen, yang keempat ada makrofag, fungsinya memakan zat-zat buangan, bakteri, dan sel-sel yang sudah mati. Yang kelima ada sel tiang. Sel ini menghasilkan heparin sebagai antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Yang kedua ada histamin untuk meningkatkan permeabilitas darah. Jaringan ikat memiliki 7 jenis. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang kedua ada jaringan ikat padat, yang ketiga ada jaringan lemak, yang keempat ada jaringan tulang rawan, yang kelima ada jaringan tulang, yang keenam ada jaringan darah, dan yang terakhir ada jaringan limfe. Jaringan ikat longgar memiliki ciri-ciri mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin, kemudian terdiri dari sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsi dari jaringan ikat longgar ini untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Jaringan ikat longgar biasanya terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Jaringan ikat padat memiliki ciri-ciri tidak bersifat elastis karena didominasi oleh serat kolagen, kemudian tersusun dari sel fibroblas. Fungsi dari jaringan ikat padat yaitu sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Dan jaringan ikat padat terdiri dari 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur, contohnya seperti ligamen dan tendon, dan jaringan ikat padat tidak teratur, yaitu seperti pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Dan yang selanjutnya ada jaringan lemak atau adiposa. Jaringan lemak memiliki ciri-ciri yaitu satu, tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. 2,
khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jaringan lemak juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. 2. Persediaan cadangan makanan. 3. Mengatur suhu badan. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Dan selanjutnya ada lokasi jaringan adiposa. Jaringan adiposa ditemukan langsung di bawah kulit, antara otot sekitar ginjal dan jantung, di belakang bola mata, dan di selaput perut. Tulang rawan, ciri-cirinya yaitu tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Lalu tersusun dari sel tulang rawan, kondorsit, yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel Menkym, atau yang bisa disebut juga jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan perikondrium. Macam-macam jaringan tulang rawan yaitu ada tulang rawan hilain, ada tulang rawan elastis, dan ada tulang rawan fibroblast. Tulang rawan hilain berwarna putih, kebiruan, transparan, daya elastis tinggi, terbanyak di dalam tubuh tetapi paling lemah. Lalu pada tahap embrio berupa rangka sementara. Pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernafasan. Yang kedua ada tulang rawan elastis, yaitu tersusun dari serat elastis warna kuning dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epitologis. Dan pada tulang rawan fibroblast tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh. Jaringan tulang rawan yang paling kuat terdapat pada antara hubungan ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun dari sel-sel tulang atau yang biasa disebut dengan osteosit. Osteosit merupakan sel-sel tulang yang dibentuk dari osteoblast atau sel yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya adalah CaCl2, CaPO4, MgCl2, PaCl2, dan PaSO4. Unit dasar tulang atau yang biasa disebut dengan sistem Haffers terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Haffers. Yang pertama ada lamela. Lamela merupakan lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral dan serat kolagen. Garam mineral berfungsi untuk membuat tulang menjadi semakin keras, sedangkan serat kolagen berfungsi untuk membuat tulang menjadi semakin kuat. Yang kedua ada lacuna. Lacuna merupakan ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang atau yang biasa disebut dengan osteosit. Yang ketiga ada canaliculi. Canaliculi merupakan sebuah saluran untuk mengantarkan zat makanan dan mengeluarkan zat sisa. Dan yang terakhir adalah saluran Haffers. Saluran Haffers merupakan sebuah saluran yang berisi pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang jaringan darah. Ciri-ciri jaringan darah antara lain yang pertama, jaringan darah tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma. Yang kedua, terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan juga plasma darah. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan juga mencegah infeksi. Selanjutnya ada macam-macam jaringan darah. Yang pertama ada eritrosit atau yang biasa kita kenal sebagai sel darah merah. Eritrosit itu berbentuk lepengan bikonkav, tidak memiliki inti sel, mengandung Hb untuk mengikat O2 atau oksigen, dan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Leukosit memiliki inti sel, tidak mengandung Hb, dan berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Leukosit sendiri terbagi lagi menjadi dua, ada granulosit dan juga ada agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contohnya ada neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Agranulosit adalah leukosit yang tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contohnya ada limfosit dan minosit. Yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Trombosit berbentuk lempengan, tidak ada inti sel namun banyak granula. Fungsinya yaitu membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Yang keempat ada plasma. Plasma adalah bagian cair pada darah. Plasma mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut. Bahan terlarut itu terdiri dari zat makanan, trombosit, hormon. Protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen.
Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang jaringan limfe atau getah bening. Ciri-ciri dari jaringan limfe sendiri antara lain tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Jaringan limfe biasanya terdapat pada organ timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limpa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus yang biasa kita jumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Selanjutnya ada jaringan otot yang tersusun dari sel-sel otot, alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Nah, serat kontraktil ini terdiri dari bagian aktin dan miosin yang dikelompokkan menjadi yang pertama otot polos, yang kedua otot rangka, dan yang ketiga otot jantung. Yang pertama otot polos berbentuk seperti gelendong, inti sel tunggal di tengah sel, bekerja tidak atas kemauan kita, waktu kerja yang lama, dan ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada otot telurik atau otot rangka. Berbentuk sendir panjang, memiliki inti sel kurang dari 1 di tepi, miofibrit tidak tersusun sama sehingga berbentuk lurik. Reaksi cepat namun mudah lelah. 3. Otot jantung. Yang pertama, bentuknya mirip otot lurik namun bercabang. Yang kedua, inti sel 1 di tengah. Yang ketiga, hanya terdapat pada jantung. Yang keempat, kerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. D. Jaringan saraf. 1. Berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. 2. Tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. 3. Neuron dibedakan menjadi A. Neuron sensorik, menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. B. Neuron motorik, mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lain. C. Antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.